Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nindya Trimulyawati selaku dosen pengaku dari mata kuliah pengelolaan limbah kimia dan kakak asisten yaitu Kak Aziza Dian Sakinah dan Kak Silvi Permata Devisna. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Analisis Parameter COD dan DO dalam pengelolaan limbah cair dengan metode fitoremediasi. Next. Ikut merupakan kelompok kami yang dimana ada saya sendiri yaitu Cilire Saputra dan Muhammad Faras serta Sandi Rapikaningrum. Next, Faras. Oke, dalam PPT ini terbagi menjadi 3 poin yang dimana ada pendahuluan, selanjutnya ada hasil dari pembahasan, dan ketiga simpulan. Next. Baik, ini merupakan latar belakang yang kami acuh yang dimana air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia hidup dan berbagai aktivitas manusia seperti kebutuhan domestik, pertanian, serta kegiatan industri. Namun, seiring peningkatnya aktivitas manusia, seringkali menyebabkan penurunan kualitas air akibat masuknya berbagai zat pencemar air dalam limbah. Kalau kita bisa lihat dalam grafik tersebut mulai dari tahun 2023 sampai 2025 yang dimana itu semakin meningkat. Uh, Setiap tahunnya itu semakin berkurang nilai-nilai dari air bersih ya, di mana pada tahun 2023 hampir dari 50% air itu sudah mulai tercemar, kemudian pada tahun 2024 itu mulai nambah naik jadi 60% dan pada 2025 bahwa hampir seluruh air di Indonesia itu mulai tercemar sampai dengan 97%. Dengan demikian 3% dari tersebut tuh masih mencakup dalam baku mutu. Next. Ah, yang dimana ini adalah rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah ini terbagi menjadi 3 poin, yaitu ada bagaimana pengaruh kadar COD terhadap kualitas limbah cair, kemudian bagaimana DO mencerminkan kondisi kelayakan air pada limbah cair, dan yang ketiga bagaimana efektivitas fitoremediasi dalam menurunkan kadar COD dan meningkatkan DO pada limbah cair. Dan tujuannya itu yang pertama mengkaji karakteristik limbah cair berdasarkan parameter kualitas utama yaitu pH, POD, COD, TSS, dan DO. Kemudian yang kedua yaitu mengevaluasi efektivitas metode fitromediasi dalam penurunan konsentrasi pencemaran organik dan meningkatkan kualitas air. Next. Oke, selanjutnya yaitu adalah limbah cair industri dianalisis berdasarkan BOD, COD, TS, dan DO. Sebagaimana parameter utama untuk menilai kualitas perairan limbah cair umumnya bersifat asam atau memiliki kandungan organik tinggi akibat proses produksi. Sehingga jika dibuang langsung ke badan air berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu ekosistem akuatik. Banyak limbah industri skala kecil maupun rumah tangga belum memenuhi baku mutu terutama pada parameter COD, BOD, dan TSS. Sementara kadar DO sering rendah. Sumber pencemaran utama biasanya berasal dari sisa proses pencucian, perendaman, atau proses kimia yang menghasilkan bahan organik tersebut, menurut Putri dan Safira tahun 2024. Next. Selanjutnya itu limbah cair dianalisis menggunakan COD, yang dimana COD ini merupakan singkatan dari chemical oxygen demand sebagai salah satu indikator utama kualitas lingkungan perairan. Limbah cair umumnya memiliki kadar COD yang tinggi karena mengandung banyak senyawa organik terlarut yang dihasilkan dari proses produk dan pencucian. Nah, pada Permen LH atau Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014 merupakan baku mutu yang dapat kita lihat di mana berdasarkan baku mutu acuan tersebut pH air limbah yang boleh kita gunakan yaitu dari 6 sampai 9, terus kemudian BO-nya itu uh, kurang dari 150 gram, COD yang kurang dari 300 mg, dan TSS kurang dari 100 mg. Nah, dengan COD yang tinggi menunjukkan potensi pencemaran yang signifikan dan menurunkan kualitas air jika limbah dibuang langsung ke badan air, menurut Pitre et al. Tahun 2025. Next. Berikutnya merupakan oksigen terlarut atau dissolved oksigen. Oksigen terlarut adalah jumlah oksigen yang larut di dalam air dan sangat penting bagi kehidupan organisme akuatik seperti ikan dan mikroorganisme. Nilai DO dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama suhu dan kadar garam. Semakin tinggi suhu air, maka kelarutan oksigen akan menurun karena gas lebih mudah lepas ke udara. Sedangkan pada suhu rendah, oksigen lebih mudah larut.
Kadar garam juga mempengaruhi, di mana semakin tinggi salinitas, maka kemampuan air melarutkan oksigen semakin berkurang. Nilai DO yang tinggi menunjukkan kondisi perairan yang baik dan mampu mendukung kehidupan organisme air. Sedangkan nilai DO yang rendah mengindikasikan adanya pencemaran atau tingginya aktivitas biologi seperti penguraian bahan organik yang menghabiskan oksigen. Baku mutu DO dalam air limbah di Indonesia umumnya tidak diatur sebagai parameter wajib dengan batas minimum atau maksimum tertentu. Berbeda dengan parameter seperti BOD, COD, TSS, dan pH air. Karena air limbah umumnya memiliki kadar DO yang sangat rendah, bahkan dapat mendekati nol. Berikut merupakan baku mutu DO untuk air menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 untuk kelas 1 yaitu sebesar 6 mg per liter untuk kualitas sangat baik untuk air minum. Sedangkan kelas 2 sebesar 4 mg per liter lebih minimal 4 mg per liter kualitas baik untuk air rekreasi dan budidaya ikan. Untuk kelas 3, 3 mg per liter untuk kualitas sedang untuk irigasi dan budidaya terbatas. Sedangkan untuk kelas 4, sebesar 0 mg per liter merupakan kualitas air yang rendah untuk air irigasi saja. Next. Baik, selanjutnya ke fitoremediasi, di mana fitoremediasi ini merupakan salah satu metode dalam pengolahan air limbah. Pengertian dari fitoremediasi adalah teknik pengolahan, pembersihan, penghilangan atau pengurangan kontaminan dalam tanah atau air dengan alat bantu tumbuhan menurut Ayu et al. Di tahun 2022. Nah, prinsip utamanya ini ada 3 proses, yaitu fitoekstraksi, rizofiltrasi, dan juga fitovolatisasi, di mana mekanismenya itu mencakup pada phytoextraction, phytostabilization atau phytoimmobilization, rizofiltration, dan juga phytodegradation dan rizodegradation, di mana bisa dilihat pada prosesnya, di mana phyto filtration, phytoextraction adalah proses di mana akar menyerap logam berat yang kemudian diteruskan atau diimobilisasi melalui phytostabilization, di mana tanaman atau tanaman tadi menyerap logam atau polutan dalam air limbah yang kemudian di rizodegradation, di mana akar-akar ini mendegradasi polutan dibantu oleh mikroba di sekitar tumbuhan, kemudian juga dibantu oleh fitodegradasi, phytodegradation internal yang juga menguraikan limbah yang kemudian dilanjutkan dengan phytovolatilization, di mana polutan tadi yang sudah diuraikan teruapkan atau fotovolatilizasi, dan kemudian bisa mengurangi nilai polutan yang ada pada air limbah. Gitu. Kemudian bagaimana efektivitasnya pada fitoremediasi? Pada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Yulintin di tahun 2005, di mana menggunakan tanaman kangkung air efektif menurunkan nilai COD pada air limbah domestik sebesar 78,12% dan meningkatkan kadar DO sebesar 196,76%. Bisa dilihat pada diagram batang, nilai COD yang sebelumnya 211 ppm turun menjadi 46,17 ppm. Kemudian nilai DO yang awalnya 2,47 naik menjadi 7,33. Hal tersebut menunjukkan bahwa fitoremediasi ini salah satu metode yang efektif dan juga efisien dalam menurunkan nilai COD dan juga meningkatkan nilai DO sebagaimana baku mutu yang ada. Gitu. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan, dan kurang lebih itu tadi pemaparan materi dari kami. Sekian.